Mantapkan hati dulu, baca pasarnya. Ketika pasar dengan harga jual paling rendah, dengan kos pakan dan bibit, rekan-rekan hitung dulu. Jangan main asal tumbur ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan-rekan, di video kali ini ya, karena saya melihat banyaknya komentar yang di PHK setelah Copit inilah, yang pulang merantau karena di perantauannya Copit lah, yang pulang TKI karena kontraknya habis dan sebagainya. Terus banyak mungkin terinspirasi dari video-video kita ini, jadi mereka ingin membuka ayam, peternakan ayam. Saya kira itu hal yang wajar. Karena apa? Karena ketika kita sudah biasa bekerja, terus kita pulang untuk diam itu sulit. Dan ketika kita mempunyai uang, kalau uang itu tidak diputarkan itu juga sulit. Jadi memang kita harus berpikir, mau muter kemana sih duitnya ini gitu, mau buat apa duitnya ini gitu kan. Ketika kita sudah berpikir ke situ, tentunya banyak peluang usaha. Saya nggak harus menekankan rekan-rekan bahwa ayo ikut usaha ternak ayam seperti saya. Terus yang jelas begini, rekan-rekan jangan tergiur dengan ocehan-ocehan manis saya ini ya. Jadi semua usaha itu yang jelas mempunyai resiko. Nah, tergantung apa? Tergantung cara kita untuk meminimalisir resiko tersebut. Resikonya apa sih untuk ayam ini? Resiko terbesar, tantangan terbesar di ayam sudah saya jelaskan di video awal-awal, bahwa resiko terbesarnya adalah menangani tingkat kematian ayam dari virus. Saya pikir semua usaha mempunyai resiko. Yang sering saya katakan, mau itu sapi itu kadang resikonya adalah ketika kita jual, harga jualnya tidak sesuai dengan harga pakan. Atau bahkan juga begini, ayam pun harga jualnya tidak sesuai sama pakan. Nah, bagaimana untuk pemula supaya tidak terjerumus dalam hal-hal tersebut? Yang jelas begini rekan-rekan, saya sering katakan bahwa ketika kita mulai usaha itu perlahan dulu lah, nggak usah banyak-banyak dulu. Kecuali memang rekan-rekan sudah mendalami itu terlebih dahulu. Contohnya begini. Contoh pertama adalah yang saya sering katakan, pasarnya. Nah, ketika rekan-rekan sudah yakin bahwa pasarnya itu sudah bagus, pasarnya itu lebar, pasarnya itu sesuai, rekan-rekan mau terjun banyak tidak apa-apa. Terjun banyak pun rekan-rekan harus yakin, bisa nggak saya melihara ayam sebanyak ini gitu loh. Kalau nggak bisa, jangan coba-coba. Tapi kalau sudah pengen usaha, ya jangan coba-coba juga. Jadi kalau sudah yakin untuk turun, jangan nanggung mainnya loss total gitu, loss doll kan ya. Jadi jangan nanggung penanganan kita, terus cara kita beternak itu jangan nanggung. Kadang-kadang rekan-rekan, saya pengen nyoba dulu 100 ekor. Yang penting kandangnya udah jadi nih, udah saya kasih makan, udah saya kasih ini. Oh, enggak bisa. 100 ekor itu bagi saya sudah modal semuanya loh. Bayangkan kalau DOC sudah 800.000, pakan bisa hampir 1,5 juta sampai 2 juta. Itu sudah modal banyak bagi saya. Jadi ketika kita iseng, kita jangan sombong bahwa duit kita banyak. Iseng-iseng aja, iseng-iseng berhadiah, toh juga cuma segini. Oh, jangan. Karena ketika kita menghargai sesuatu yang kecil, berarti Tuhan kita pun akan menghargai kita juga. Karena anak itu saya berikan rezeki dikit nih, dia menghargai enggak? Nah, kalau dia menghargai, berarti dia tidak akan sombong ketika dia mendapatkan rezeki yang besar. Ceramah meneh. Enggak, itu ya terserah sih mau diambil baiknya apa enggaknya. Jadi ketika kita sudah mau memulai, walaupun toh itu sedikit, kita harus maksimal, jangan nanggung. Istilahnya orang Jawa kalau wis nyemplung sisan ngono lho, jangan nanggung-nanggung. Karena kalau kita tanggung,
yang ada itu di depan mata adalah kerugian. Tanggung apa? Tanggung dalam hal satu, pertama kita tanggung merawatnya. Dua, kita tanggung memberi pakan, iya. Tanggung membersihkan kandang, iya. Tanggung mau lihat anak ayam ini kedinginan enggak sih, bentuknya apa, kita tanggung. Terus kita masa bodoh aja, enggak bisa. Yang jelas itu di depan kerugian, di depan mata itu jelas kerugian besar. Dan satu hal lagi saya tekankan kepada rekan-rekan, selain faktor tersebut, memang yang saya sering katakan pasar. Ketika rekan-rekan sudah membaca pasar terlebih dahulu, pasarnya itu sudah bagus, terus harga jualnya di titik aman. Jadi ngitungnya untuk pembesaran itu gini loh. Ketika kita panen ya, nah harga jual paling jelek itu berapa sih? Nah ketika harga jual paling jelek kita masih dapat, ya berarti bagus. Nah ini yang kemarin nanya, waktu itu saya masukkan ke yang alat tetas kardus. Nah yang kayak elang-elang ini cucuk kayak elang itu yang terselamatkan dari kardus yang kita tempo hari gagal karena semut. Bukan gagal, ternyata begitu saya masukkan di inkubator alat tetas kita, nah yang kayak elang-elang seperti ini, dia menetas maksimal. Jadi berpengaruh rekan-rekan ya. Di tetasan awal itu berpengaruh bagi pertumbuhan ayam. Alat tetas pun berpengaruh bagi pertumbuhan ayam. Pembuktiannya adalah begini. Itu umurnya sama, usianya sama, telurnya sama, induknya sama. Dia kesalip sama rekan-rekannya. Karena bibit itu sangat mempengaruhi pertumbuhan ayam ke depan. Jadi ya kacanya ayam 2 bulan ke depan itu ya dari DOC itu atau bibit itu. Kalau sudah kita dapat bibit bagus, ya wes, itu pun salah satu faktor penunjang lagi. Makanya saya kemarin sebelumnya buat video gimana cara memilih DOC yang menurut saya atau pengalaman saya benar. Sekarang beginilah, nggak harus rekan-rekan menganggap saya ini siapa. Yang jelas begini, saya berangkat dari video-video saya ini berangkat berdasarkan pengalaman. Makanya ketika rekan-rekan tanya suatu hal yang belum saya alami, saya nggak mau berani jawab karena saya belum mengalami. Hal-hal seperti itu pun tidak bisa dikesampingkan rekan-rekan. Jadi nggak bisa ngawur. Apalagi semacam kayak saya nih. Kalau saya ngawur, waduh, kasihan betul orang-orang yang masih pemula. Jadi begini, jangan juga pula saya sampai berpikir begini loh kan, saya nggak enak hati betul. Saya tuh kadang diem, waduh, beban sebenarnya saya buat video seperti ini. Mungkin ada rekan-rekan yang akhirnya terjun ke dunia ayam, mungkin ada yang gagal, mungkin ada yang berhasil. Entah yang gagal itu dungannya elek sama aku, saya nggak tahu. Yang berhasil dungannya bagus juga, alhamdulillah. Jadi begini, setiap usaha rekan-rekan itu memiliki resiko pertama. Dan semua orang itu pasti mengalami kegagalan dulu. Nggak ada, kayaknya mustahil juga kalau ketika orang itu nggak mengalami kegagalan sekalipun, itu mustahil. Dan finalnya adalah ketika kita menjalani usaha, karena kita kodratnya hanya bisa berusaha. Yang menentukan hasil adalah Tuhan kita. Nah walaupun rekan-rekan caranya sama dengan saya, kandangnya sama, treatmentnya sama, bentuk pakannya sama, terus kok masih gagal, pamungkasnya adalah berarti itu belum rezeki kita. Bukan saya mengendorkan mental rekan-rekan, bukan. Karena begini, semua orang mempunyai passion masing-masing, semua orang mempunyai rezeki masing-masing. Istilahnya ada kata-kata usaha bisa ditiru tapi rezeki kita nggak bisa ditiru. Ya benar, karena seingat saya, menurut penjelasan guru ngaji saya dulu, ketika kita masih di dalam kandungan pun kita sudah tekan kontrak, oh rezekimu jatahe sakmono. Nah, dan satu hal lagi rekan-rekan, ketika kita mempunyai sedikit keuntungan, jangan lupa ya ada sedikit pula hak orang lain. Ya saya nggak harus ngomong kosong atau sombong lah ya. Jelas begini, ketika saya memberi, berarti tangan kiri saya wajib mengajak kebaikan ini kepada
dulur-dulur kita ini yang ada di YouTube ini. Jadi itu juga penunjang bagi kita. Jadi apa? Mikirnya begini loh, kita posisikan diri kita seperti orang itu, pasti kita akan timbul rasa malas atau rasa iba. Dan saya selalu begini, ketika bagi saya ya, ketika kita sedekah itu adalah judi dengan Tuhan. Maksudnya bukan judi yang tanda kutip hal yang buruk. Jadi kita berjudi dengan Tuhan. Kita memberi sedikit, pasti nanti ada balasannya. Kadang kita itu tamak atau lupa bahwa balasan itu berupa uang atau segala macam. Enggak, kamu sehat itu sudah termasuk rezeki, rekan-rekan. Keluargamu sehat sudah termasuk rezeki. Ayammu sehat sudah termasuk rezeki. Bayangkan sendiri kalau ayammu penyakitan tuh kan, mate kamu rugi. Nah berarti kalau ayammu sehat itu sudah rezeki, kamu sehat itu sudah rezeki. Semua itu sebenarnya kita nggak sadar bahwa katanya rezeki itu berupa duit itu salah. Rezeki itu bisa berupa hal apapun itu. Nikmat sehat tuh nikmat, itu rezeki. Jadi itu rekan-rekan yang jelas bagi pemula ya. Jangan tergiur ocehan saya lah. Baca sendiri pasarnya. Jangan mentang-mentang lihat saya berkembang seperti ini, jangan. Ini bukan saya mengendorkan, tapi saya ketika saya melihat ada rekan-rekan saya yang dalam arti terpuruk, itu saya juga sedih juga, karena waktu itu saya juga pernah mengalami. Jadi rasanya ini lorong ya, ketika itu kita alami sakit ya, kalau bisa saudara-saudara kita jangan mengalami hal itu. Yang jelas tipsnya, mantapkan hati dulu, baca pasarnya. Ketika pasar dengan harga jual paling rendah, dengan kos pakan dan bibit, rekan-rekan hitung dulu. Jangan main asal tumbur. Yang ketiga adalah jangan istilahnya maksimal lah. Jangan nggak maksimal. Jadi jangan nanggung. Angel ngomong jangan nanggung. Jangan nanggung. Ketika sudah terjun sekalian. Ketika sudah yakin, langsung lakukan hal yang paling maksimal, hal yang terbaik. Ketika kita sudah melakukan hal yang terbaik, istilahnya begini, ikhtiar kita atau usaha kita itu pasti dilihat Tuhan kita lah. Kalau kita cuma nyanteng kayak pakat di bione kayak yombe tinggal ya, mungkin kayak wae ngurusinnya koyo ngono, mungkin begitu. Kasarnya ngawurnya ngomong seperti itu. Tapi ketika kita sudah maksimal, treatmentnya maksimal ya, insya Allah Tuhan kita pasti melihat usaha atau ikhtiar kita. Jadi itu rekan-rekan, semua tutorial sudah saya berikan di video sebelumnya. Mau itu milih DOC, mau itu cara melawat, insya Allah rekan-rekan ya, tidak ada yang luput dari semua treatment yang sudah saya lakukan. Sudah saya bagikan semua di YouTube. Semoga itu bisa atau cukup membekali rekan-rekan ketika mau terjun di dunia ayam. Jadi silahkan rekan-rekan cantolin dulu ke wifi, tonton dulu semua video-video saya. Di playlist ada itu, di playlist cara merawat ayam ada, cara menetaskan telur ada, cara membuat mesin tetas ada, semuanya ada di playlist itu. Silahkan rekan-rekan klik saja di playlist. Itu sudah saya kelompokkan semua supaya lengkap. Jadi kalau mau gimana sih tentang telur ada, gimana sih ngerawat ayam ada, gimana sih kandang ayamnya ada, semua saya masukkan ke dalam playlist supaya rekan-rekan cukup insya Allah dengan video-video saya. Dan itu pun berangkat dari pengalaman pribadi saya tanpa saya rekayasa. Insya Allah nggak ada yang saya rekayasa. Jadi insya Allah itu cukup rekan-rekan untuk membekali rekan-rekan kalau memang yakin untuk terjun di dunia ayam. Yang penting jangan ngawur, baca dulu pasarnya, hitung-hitungan dulu itu penting. Ketika kita mau terjun usaha, hitung dulu, jangan asal tumbur aja. Yang penting saya pengen, nggak bisa. Kalau yang penting saya pengen, jangan pelihara ayam untuk konsumsi, pelihara hewan-hewan hias. Jadi ketika nggak laku kejual, rekan-rekan bisa menikmati hiasannya tersebut. Kalau seperti ini nggak laku terjual, melokek kita mau motong ayam tiap hari, bosen saya aja bosen kok. Oke, jadi itu dulu rekan-rekan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses istimewa.